Berjua Shalom, manbandu kerina kekelengan kami, perpulungan bagi peserayan Tuhan, IGBKP Rawamangun Klasis Jakarta Banten. Kami moderaman nahken salam menjua-jua, salam sehat, salam terah ate, manbandu kerina kekelengan kami, IGBKP Rawamangun. Pengarapan kami moderaman, maka kamu kerina sehat-sehat, bagi tetap mengandalkan Tuhan ibas situasi si bagian darupana te kita di bata perdahin guna nampati kita. Minggu enda adalah minggu antara kita memperingati Tuhan Yesus nggonangki ke surga bagi penimai kerehen nusurna kesasi badia. Enda sekaligus ningatkan manbanta bahwa ibas di bata embo empadankan pertolongan yang luar biasa arah kesasi badia. Amina Yesus menangki ke surga, tapi penampatnya tetap lalap serasa lalap. Maka manbantu kerina orang tua kami, kekelengan kami, anak-anak kami, IGBKP Rawamangun, sehat-sehat kamu tetap megegeh raspaguh. Sebagai salah sada gereja singgo cukup dekat di luar Sumatera, singgo merantau, singgo membentuk komunitas GBKP Rawamangun. Yakap kami ngomlala pengalaman iman si banci icidah kendu terus. Kini teken man Tuhan, amina situasi si sulit bagian dape te kami kam kerina tetap megegeh. Maka jaga kesetiaan ta terus man Tuhan, lalit gegeh ta, lalit kengasuh penta siakatan di bata tetap nampati kita bagai pe kam kerina kekelengan kami si Rawamangun tetaplah karena leman Tuhan saja, tetaplah setia ibas. Kai si banci lakukan kita guna mempermuliakan di bata. Arah kai singgo sikapkan rukun gereja, bagai PA singgo sikapkan gereja anta GBKP. Gelah kerina kita banci jadi pasu-pasu, jadi aron di bata. Sima pasu-pasu mandoni enda. Manbantu selain Tuhan, pendeta kami, pertua diaken kami, bagai PA Emeritus, tetaplah megegeh semangat guna mempermakani kerina ngawan-ngawan di perpulungan gelah perpulungan tapi gejapkan kehadiran Tuhan arah kai siniban kita di bata masu-masu di bata tetap jagai kita. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah minggu. Jemaat kami undang untuk berdiri. Ibadah ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, Anaknya Yesus Kristus yang telah menjanjikan penolong bagi manusia, dan Roh Kudus yang memampukan manusia untuk tetap setia meminta pertolongan kepadanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu, tapi dia akan datang kembali. Amin. Invokasio pada minggu ini terambil dari Mazmur 17 ayat 1. Demikian bunyinya. Doa Daud. Dengarlah seruanku mohon keadilan. Perhatikanlah doaku yang tulus ya Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita naikkan pujian bagi Allah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 231. Bait yang pertama sampai dengan yang ketiga dengan judul Roh Kudus Ilahi. Oh,
Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Gambaran hidup manusia dan pengampunan dosa. Saudara-saudara, kita menyadari betapa beratnya tantangan dan pergumulan yang selalu diperhadapkan atas hidup kita. Sehingga terkadang kita tersesat, bahkan ada yang jatuh dalam lembah dosa. Ketika kita membutuhkan pertolongan, justru kita lari semakin menjauh dari jalan-jalan Tuhan. Pada saat ini, marilah kita menghadap Tuhan, memohon pengampunan dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Pengampunan dosa. Allah adalah Bapa yang penuh kasih. Ketika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Ia akan mengampuninya dan memberikan hidup yang baru. Maka sebagai hamba Tuhan, aku menyampaikan firman-Nya kepada setiap orang yang mengaku dosa-dosanya. Kasih Allah Bapa tidak terbatas. Besar kasih setia-Nya kepada kita. Kita telah mati karena dosa, tapi kita dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Sungguh besar anugerah Allah yang telah memberi keselamatan kepada kita. Amin. Kita bersyukur telah menerima pengampunan dosa. Mari kita memuji Tuhan. Dari NKB 119 bait yang pertama dan kedua dengan judul Dalam Lautan yang Kelam. Kasih-Nya kudus besar, patut ku balaslah. Karena itu ku gemar, agungkan nama-Nya. Ku serahkan hidupku bulat kepada-Nya, melayani Tuhanku selama
Tiba saatnya kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang pertama, yang terambil dari Mazmur 27, dimulai dari ayat 7 sampai dengan 14. Ya Tuhan, dengarlah bila aku berseru kepadamu. Kasihanlah aku dan jawablah aku. Engkau berkata, datanglah menyembahku. Kujawab, aku segera datang ya Tuhan. Janganlah bersembunyi daripadaku. Janganlah marah dan menolak hamba-Mu. Sebab Engkaulah yang telah menolong aku. Janganlah membuang atau meninggalkan aku ya Allah, penyelamatku. Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan aku, Allah akan memelihara aku. Tunjukkanlah aku kehendak-Mu ya Tuhan. Bimbinglah aku di jalan yang lurus, sebab musuhku amat banyak. Jangan menyerahkan aku kepada nafsu lawanku yang menyerang aku dengan dusta dan ancaman. Aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Berharaplah kepada Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, berharaplah kepada Tuhan. Sampai sebegitu jauh pembacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, kami berdoa supaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami jemaat-Mu melihat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan khotbah pemberitaan firman Tuhan dalam minggu ini diambil dari Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20, pembacaan mulai dari ayat 29 hingga 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa
yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya Tuhan Yesus sekarang bertanya kepadamu, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa jawabmu? Bayangkan, sekarang Tuhan Yesus bertanya kepadamu, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apakah engkau akan memberi daftar panjang berisi semua keinginanmu, atau engkau akan mengajukan satu saja, yaitu apa yang paling penting dalam hidupmu? Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, apa yang Tuhan Yesus ingin lakukan terhadapmu? Mungkin kita akan menjawab, "Tuhan Yesus, kami sudah tidak tahan lagi dikurung di rumah. Bebaskanlah kami dari virus corona. Kami ingin hidup normal kembali tanpa dicekam ketakutan virus corona." Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan itu, ada baiknya sebentar kita merenungkan apa sesungguhnya tujuan bencana. Berdasarkan Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 5, kita membaca baik bencana moral yang disebabkan pembunuhan brutal dan sadis yang dilakukan oleh Pontius Pilatus, maupun bencana alam, runtuhnya menara di Siloam. Keduanya memiliki satu tujuan, yaitu pertobatan manusia. 2 kali kata pertobatan diulang dalam Lukas pasal 13 itu. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5 mengajarkan kepada kita bahwa bencana tidak ada kaitan dengan dosa. Mereka yang meninggal karena virus corona bukan karena dosanya lebih besar dibanding dengan kita yang masih sehat hingga hari ini. Mereka meninggal bukan karena Allah menghukum mereka,
pandemi COVID-19 menunjukkan kepada kita betapa rapuhnya hidup manusia. Pandemi COVID-19 bertujuan untuk memanggil kita kepada pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dua orang buta yang duduk di pinggir jalan menanti sedekah menjawab Tuhan Yesus, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Mendengar permintaan ini, tergeraklah belas kasihan Tuhan Yesus. Belas kasihan Tuhan Yesus tidak tergerak oleh kegigihan mereka 2 kali berseru, tidak. Mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Itu tidak menggerakkan belas kasihan Tuhan Yesus. Apakah belas kasihan Tuhan Yesus timbul karena 2 orang buta ini memanggil dengan sapaan Tuhan atau Kurie? Tidak. Karena panggilan Kurie dapat kita terjemahkan sebagai Tuan atau Tuhan. Kemungkinan besar 2 orang buta itu memanggil Tuhan Yesus dengan sapaan hormat Tuan. Lantas, apa yang menggerakkan belas kasihan Tuhan Yesus? Dengarkan permohonan mereka. Tuhan, kami ingin melihat. Permohonan inilah yang menggerakkan belas kasihan Tuhan Yesus. Apa yang ingin mereka lihat? Apakah mereka ingin memiliki penglihatan seperti manusia lainnya? Sesungguhnya bukan penglihatan jasmani ini yang menggerakkan belas kasihan Tuhan Yesus. Bukan itu. Kedua orang buta ingin memiliki penglihatan rohani. Ini yang menggerakkan belas kasihan Tuhan Yesus. Mereka ingin melihat Yesus sebagai Anak Daud. Mereka ingin tahu apakah Yesus itu Mesias yang selama ini dinantikan itu. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka ingin melihat Yesus adalah Anak Daud? Hidup bangsa Yahudi adalah hidup penuh penderitaan. Silih berganti bangsa-bangsa menjajah mereka. Ini daftarnya. Bangsa Mesir, bangsa Asyur, bangsa Babel, bangsa Yunani, dan terakhir bangsa Romawi. Apa yang membuat mereka bisa bertahan hidup? Pengharapan. Bangsa Yahudi memiliki satu pengharapan.
pengharapan akan munculnya Mesias dari keturunan Daud yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Bangsa Yahudi memiliki pengharapan pembebasan dari penjajahan Romawi. Pembebasan ini akan dipimpin oleh keturunan dari Raja Daud. Pengharapan Mesias ini direkam dalam kitab yang dikenal sebagai Psalms of Solomon. Mazmur Salomo. Kitab ini ditulis di Yerusalem tak lama setelah jenderal Romawi bernama Pompei menaklukkan Yerusalem pada tahun 63 sebelum Masehi. Penantian pengharapan pembebasan oleh Mesias terekam juga dalam Injil Lukas 3 ayat 15. Orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Bagi dua orang buta itu, mereka ingin memastikan apakah Yesus sungguh Mesias. Bila bangsa Yahudi mengharapkan Mesias membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, kedua orang buta itu ingin Mesias mencelikan matanya yang buta. Mesias atau anak Daud telah dinubuatkan Nabi Yesaya akan mencelikan mata orang buta. Mereka berseru, Yesus anak Daud. Bila Yesus sungguh Mesias, Yesus akan mencelikan mata mereka yang buta. Mereka ingin melihat Yesus adalah Mesias. Mereka ingin melihat dengan mata jasmani dan terutama melihat dengan mata rohani. Inilah yang menggerakkan belas kasihan Tuhan Yesus. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan adalah dorongan batinia, dorongan yang datangnya dari dalam Tuhan Yesus untuk memberi apa yang dibutuhkan, apa yang kita butuhkan. Apakah yang menggerakkan belas kasihan Tuhan Yesus saat ini, sekarang ini? Apakah doa seruanmu yang tak putus-putus supaya terbebas dari virus corona? Atau seruanmu supaya melalui pandemi COVID-19 ini engkau semakin mengenal Tuhan Yesus? Atau engkau berseru kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberimu kesempatan pelayanan untuk mencelikan mata rohani banyak manusia yang buta. Pertanyaannya, apa yang menjadi seruanmu? Apa gunanya matamu celik tetapi buta mata rohani? Kamu melihat keindahan alam semesta dengan jelas, tetapi saat ini engkau tidak
dapat melihat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Mata rohanimu buta. Mungkin engkau sudah mulai ragu kepada Tuhan pada masa pandemi ini. Engkau merasa tidak perlu lagi berdoa kepada Allah. Allah tidak akan mendengar doa. Karena Allah juga sedang mengisolasi dirinya. Mungkin mata rohanimu sudah buta sehingga tidak lagi melihat kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, serukanlah sekarang. Tuhan Yesus, aku mau melihat kemuliaan-Mu. Aku mau melihat kuasa-Mu. Aku mau melihat kebaikan-Mu. Supaya setelah pandemi ini, aku seperti kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Tuhan, celikkan mataku supaya aku melihat kebutuhan orang lain di sekitarku. Amin. Mari kita berdoa. Kalau selama ini engkau masih mengeraskan hatimu, saat ini serukan pertobatanmu. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ampunilah aku yang buta ini. Aku ingin melihat. Kalau hidupmu sekarang was-was, penuh kecemasan, kekhawatiran, berserulah kepada Tuhan Yesus. Bukalah matamu, lihat sekelilingmu, banyak yang menderita, banyak manusia yang buta rohaninya. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Bapa Maha Kasih, kami jemaat-Mu sekarang ini bersama-sama berseru kepadamu ya Tuhan, supaya kami melihat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai respon kita terhadap pemberitaan firman yang baru kita dengar, kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Untuk itu jemaat kami undang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman seperti orang percaya di segala tempat dan zaman. Kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Tibalah saatnya kita akan memberi persembahan merupakan ucapan syukur kita.
firman Tuhan tentang persembahan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Sembari memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari NKB 133 bait 2 dan 3 dengan judul Syukur Padamu ya Allah. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Doa persembahan dan syafaat. Kami berikan kesempatan kepada seluruh jemaat untuk menyampaikan doa secara pribadi selama 1 menit. Doa syafaat dimulai. Kita satukan doa kita. Bapa Surgawi Allah yang Maha Baik, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa atas penyertaan, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan kepada kami sepanjang minggu ini. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami datang memberikan persembahan kami kepadamu. Harapan kami Tuhan menerimanya sebagai dupa yang harum di dalam kerajaan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menggunakan berkat-berkat yang masih ada pada kami. Juga majelis kami Tuhan, supaya mereka mampu mengelola persembahan yang telah kami kumpulkan untuk memuliakan nama Tuhan dan menyebarkan kasih dan sesama kami. Bapa yang baik, Engkau melihat tangan yang terlimpah dan hati yang berdoa berseru ke hadirat-Mu. Ada jemaat kami Tuhan yang bergumul pada saat ini masalah sakit penyakit.
Kerinduan kami Tuhan, Engkau melawat dan menjamah mereka, sehingga berdasarkan jamahan Tuhan, mereka beroleh kekuatan, dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk jemaat-jemaat kami yang bergumul karena masalah ekonomi dan pekerjaan. Ada di antara kami mengalami putusan hubungan kerja. Ada yang mengalami penghasilan yang semakin lama semakin menurun. Dan ada yang harus berhenti karena masalah pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau Allah yang Maha melihat. Kasihani kami Tuhan. Berikan jalan keluar kepada kami. Limpahkan rahmat dan berkat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mampu untuk membutuhi kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah yang kuliah pada saat ini, di mana Tuhan melihat mereka nggak bisa kuliah atau sekolah seperti biasa. Tuhan tolong mereka. Anak-anak kami Tuhan, yang pada saat ini mencari pasangan hidup, Tuhan yang menunjukkan jodoh mereka. Anak-anak kami yang berjuang Tuhan di dalam keluarga yang sudah lama berkeluarga, tapi belum mendapat keturunan, Tuhan juga memberikan berkat kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Untuk pimpinan negara kami ini, mulai presiden sampai yang paling terbawah, yang berjuang Tuhan untuk melayani masyarakat dan bangsa kami. Berikan kepada mereka Tuhan kesehatan, sukacita, hikmat dan kepintaran, sehingga betul-betul Tuhan mereka benar-benar melakukan yang terbaik buat rakyat ini. Kami juga mau berdoa Tuhan buat para dokter, para medis, relawan yang berjuang di garda terdepan melawat COVID-19. Tuhan tolong mereka jaga kesehatan. Berikan kepada mereka Tuhan ketabahan dan kesabaran menghadapi pasien. Berikan kepada mereka Tuhan kekuatan, sehingga mereka juga boleh melakukan tugasnya penuh dengan dedikasi dan sukacita. Tuhan, kami ingin dan rindu Engkau memberkati seluruh donatur yang telah memberikan dana kepada masyarakat yang memerlukan akibat bencana virus corona yang terjadi pada saat ini. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Rawamangun ini. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sukacita karena berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Biarlah dengan bertambah usia, mereka juga semakin dewasa di dalam iman. Inilah rangkaian doa syafaat kami Tuhan. Kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan masuk ke dalam tekad. Kami undang jemaat untuk berdiri. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian, dan tetap memegang teguh janjinya kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan tekad kita. Kuserahkan hidupku ke dalam tangan tuntunan Roh Kudus, agar mampu menyaksikan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam hidupku. Marilah kita teguhkan janji kita kepada Allah dengan menyanyikan NKB nomor 100.
bait pertama dan kedua dengan judul Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Di akhir kebaktian kita, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jalanilah kehidupanmu, teguhkanlah hatimu dalam melakukan firman Allah yang telah kamu dengarkan hari ini. Untuk itu, terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur